Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Sabtu. Menurut jam ini jam 8.22 pas barusan. Gue cuman mau dulu kenapa susah sekali waktu pulang itu mikir usaha. Pertama, faktor anak mertua sama ibu. Punya anak, punya ibu sakit, mertuanya ngusir siapa itu anaknya gitu. Jadi itu faktor itu. Terus ya sudah 15 tahun tidak keluar tidak punya pergaulan di Solo. Jadi kalau di Solo nggak nambah pergaulan gitu. Terus faktor geografisnya, rumahnya terlalu menjorok ke dalam gitu. Sehingga kalau mau misalnya mikir punya mobil aja susah sekali gitu, naruhnya di mana. Nah, garis besar keluarga itu aku sampai menikah itu kan ikut garis ibu gitu ya. Jadi kalau dari dari garis ibu itu yang nilainya adalah misalnya tidak bercerai, karena bahwa rumah itu dibeli tahun 9293 ketika umurku 20. Oh enggak, 292 itu. Ketika umurku 24, dan memang untuk settingannya adalah semua laki-laki di rumah pergi, bapakku pergi, aku pergi, adikku pergi gitu, sehingga bahwa ibu sendiri di rumah di satu kota gitu. So dibeli rumah yang tetangganya rapat, gangnya kecil, seberangnya musola. Itu asumsinya itu bahwa tidak punya gambaran anaknya kan akhirnya pulang gitu, tidak ada gambaran itu. Karena 32 tahun Pak Harto berkuasa itu ekonomi membaik terus, tidak pernah tiba-tiba jatuh gitu. So pertimbangan itu yang tentunya membuat rumah tidak bisa untuk usaha gitu. Jadi kalau buat usaha jadi berpikir berpuluh-puluh kali. Bangunannya saja juga setengah beton, setengah yang lama. Jadi yang setengah itu rembes air. Tidak, waktu itu karena mungkin ibu sendiri jadi tidak pernah berpikir bahwa membangun rumah itu bisa barangnya dikeluarkan dulu pindah ngontrak. Atau sudah pernah ngontrak. Terus habis itu dibangun, setelah selesai baru barangnya pindah masuk. Itu nggak kepikiran kayak gitu. Memang mungkin sendiri jadi tidak punya pengalaman itu juga. Itu faktornya pulang gitu. Jadi nggak kehilangan waktu untuk aku gitu, untuk kehilangan waktu, peluang untuk berpikir. Waktu itu S2 saja ijazahnya diambilnya setelah ibuku meninggal, seingatku gitu. Jadi ibuku meninggal itu 2006 kalau nggak salah ya, 2006. Aku lulus 2001. Jadi 5 tahun setelah itu baru itu keluar. Hubungan mertua menjadi membaik ketika ibuku meninggal. Nah ini yang bisa begitu gitu ya. Memang kalau konfliknya sudah nikah, kalau sebelum nikah sih ya mungkin akan berbeda keputusannya gitu. Nah, yang menarik lagi adalah
whole family memang tidak punya gambaran bahwa anak-anak mereka akan jadi pengusaha gitu. Jadi seluruh keluarga beranggapan bahwa anak-anak mereka akan jadi jadi pegawai mungkin ya. Karena yang tidak jadi pegawai cuma satu, jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi nggak ada itu. Kemudian kalau isu jadi entrepreneur itu juga aku dapatnya umur 15 tahun dari buku. Apakah yang lain dapat itu juga enggak. Terus forum diskusi itu juga aku nggak tahu gitu. Jadi memang agak menantang, atau mungkin memang nggak ada sih diskusi itu di sekitaranku gitu. Termasuk juga waktu S1 gitu ya, nggak ada itu. S1 nggak ada diskusi-diskusi itu gitu. Kalau buku dari mana? Buku hampir semua adanya adalah buku-buku yang bicara tentang pengembangan diri gitu, bukan tentang membuka usaha. Jadi itu hal yang sangat berbeda ya. Pengembangan diri kan bisa dipelesetkan jadi buruh kan nggak apa-apa gitu. Itu yang menurutku faktor yang kutemukan sekarang yang kenapa aku tidak bisa sampai ke sana gitu ya. Itu yang menariknya di situ. Lagi pula itu terus percobaannya juga nggak ada gitu. SMA nyoba itu jualan buku sama Fatoni itu, tidak punya gambaran seperti atau mungkin gambaranku sekarang bahwa semacam gimana caranya punya kelompok yang bahagia pegawainya, itu nggak ada. Jadi semua gambarannya adalah produksi. Jadi kelompok itu dibedakan berdasarkan agama. Toh memang agak susah juga gitu ya. Jadi otakku yang tidak punya lingkungan ya. Jadi buta sama sekali gitu. Sehingga tidak tergambar olehku apapun itu gitu, yang arahnya ke sana gitu. Jadi benar-benar bergabung di foto itu membuka jalan yang foto kan berarti usia 25 gitu ya. Itu sudah berarti 10 tahun setelah aku tahu bahwa perannya itu jadi pengusaha gitu. Tapi bahwa jadi pengusahanya itu yang seperti apa, dapatnya memang setelah jadi pengusaha baru sekolah lagi. Yang sekolah laginya itu tahun 98. 98 itu berarti 13 tahun. Setelah 98 15 tahun. Setelah aku tahu bahwa jadi muslim itu yang baik adalah tidak bergantung kepada siapapun di dunia kecuali pada Allah Ta'ala. Itu 15 tahun kemudian baru dimulai belajarnya.
dan belajarnya juga tidak bisa penuh gitu karena ada kasus-kasus yang sudah usia 30 ya. Jadi memang berbeda kalau mungkin S1-nya tidak langsung harus menjawab itu gitu ya, karena bahwa kebiasaannya adalah kalau ketemu sesuatu harus segera dijawab. Itu yang effortnya terlalu besar gitu. Harus segera dibetulkan, harus segera dinahi amar ma'ruf, harus segera dinahi mungkar. Itu yang effortnya besar. Tapi mungkin karena aku terlahir begitu gitu ya, jadi contoh kalau tidak mengambil keputusan yang berani saja gitu, bisa jadi Bapak Ibu sampai hari ini tidak berpisah. Dan kalau Bapak Ibu tidak berpisah, itu kesininya sulit gitu malahan gitu. Jadi bahwa bagian yang memakan energi yang sangat besar adalah ada di rumah. Di rumah ketika tim itu ada yang hianat gitu ya, seluruh keluarga besar tidak punya nilai itu gitu. Gimana cara menyelesaikannya gitu. Nggak ada. Jadi harus ada seorang anak kecil yang ngotot. Kemudian sewaktu SMA awal-awal punya motor tuh diajak Om Kasim ke desa. Itu begitu begitu menjijikkannya bule-bule menanggapiku gitu ya. Itu rasa-rasanya aku masalahnya aja nggak tahu kenapa kok aku ikut disemprot gitu. Itu juga bagian dari family capital gitu, yang sangat mengganggu untuk tumbuh. Jadi mereka punya value-nya yang mereka tidak ingin pertanyakan, tapi mereka dimenangkan oleh value itu. Kemudian mereka dalam posisi tua, yang dalam perjanjiannya adalah yang muda harus menghormati yang tua gitu. So itu kalau di Csikszentmihalyi Creativity judulnya adalah domain. Jadi kalau domain kita itu hampir selalu selaras dengan apa yang kita capai berikutnya. So tidak sebenarnya tidak banyak inovasi gitu. Kayak misalnya kalau di keluarga Kennedy ya politisi, sekolahnya hukum. Kalau di Warren Buffett bapaknya politisi akhirnya, walaupun tadinya fungsi sekuritas, kakaknya punya usaha retail gitu ya. Itu yang itu yang gue dapat dariku gitu. Yang memang banyak pertanyaan adalah waktu itu bule saja bisa sekolah 200 lebih kilo. Jadi kalau dari Kudus ke Semarang, Semarang ke Solo, Solo ke Jogja itu 200 kilo untuk zaman itu. Itu berarti tahun berapa ya? 21 20 60 63 sampai 66 era PKI.
Jadi kalau pergi keluar nggak ada, hampir semua keluarga kok nggak ada. Yang dekat dengan keluarga besar itu dari ibu itu tidak ada. Memang ada pedagang yang kesana kemari, tapi nggak ada yang sampai tinggal beberapa tahun di luar negeri gitu. Kemudian kalau dari bapak, wah itu lebih tidak dekat lagi, jadi tidak tahu gitu. So ketika punya teman pinter gitu, Kusni itu, tinggal aku berhari-hari di rumahnya juga dapat bapaknya PNS. Ibunya pedagang badik pasar, produksi badik sih, sama cengkeh kita mau. Nah nggak tahu tuh yang tidak dapat apa ya, kayak teman-teman juragan Cina itu juga nggak dapat. Kalau waktu itu tidak ingin masuk SMA 3, sebenarnya sudah ada kecenderungan untuk membuktikan gitu ya, untuk masuk SMA 1 bahwa aku masuk karena mauku sendiri, karena kemampuanku. Cuman karena siarannya di mana-mana, dan misalnya aku berdua sama bapak bilang sama orang-orang bahwa ya yang memasukkan aku ke SMA 1 itu adalah dia gitu ya, itu kan aku nggak bisa membantah sebagai anak Jawa. Itu nggak, anak Jawa Islam tuh kan nggak bisa membantah gitu. Ya udah, jadi harga dirinya jatuh gitu. Jadi dilelahnya dapat ITB-nya kayak gitu kisah kasusnya. Dan ketika di sana bingung juga tidak tahu harus ngapain, tapi bingungnya lama. Alhamdulillah memang Allah Ta'ala selalu memberi ini, kalau didoain dijawab gitu. Itu yang menarik, sehingga punya pengalaman-pengalaman ini. Aku tidak tahu kisahnya temanku yang DU Sarmu, tadi kelas sih, DU Sarmu terus akhirnya jadi dokter situ. Aku nggak tahu pengalamannya seperti apa. Tapi rasa-rasanya memang kayak kemarin punya ide kabar dari jauh gitu ya. Artinya bahwa kabar tentang ITB itu luar biasa gitu ya, ketika dijalani membingungkan gitu. Jadi secara manusiawi tidak tumbuh. Dan kalau kasusnya informatika tidak tahu harus pindah kemana. Terus dari rumahnya kayak gitu, jadi anak itu dari rumah harus pergi, tapi ketika pergi terdolimi gitu. Jadi di rumah terdolimi, di Jawa terdolimi. Itu yang si malakamanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang jadi mualaf terus ditinggal keluarganya atau bapak ibunya mati, kan sebenarnya dari terdolimi harus lari dan tetap terdolimi gitu. Tidak ada solusi yang ditimbulkan. Tapi bahwa kedekatan dengan Allah Ta'ala memang membuat segala satunya memang ada jawabannya ya. Walaupun kalau sekarang kenapa kok tidak lebih cepat, kenapa kok tidak lebih cepat gitu. Jadi perasaan terhina itu ketidaknyamanannya mengalahkan segala-galanya gitu ya. Apalagi hinaan itu datang dari orang yang seharusnya aku percaya gitu. So aku sih mikirnya apa ya, aku punya banyak waktu sebenarnya untuk berpikir untuk waktu SMA itu. Cuman physically tidak punya daya tampung untuk berpikir. Jadi badannya waktu itu tidak cukup kuat untuk menanggung beban psikologisnya.
Jadi kalau mikir itu kan badannya harus seger gitu ya, tidurnya enak, terus punya pikiran-pikirannya ditulis gitu ya. Itu enggak. Jadi 3 tahun itu hidupnya penuh dengan rokok gitu. Malah kelas 3 SMA itu rokoknya 3 pak lebih, 3 pak sehari. Kacamatanya meningkat karena memang nggak akan lebih mudah kalau diterima bahwa itu adalah takdir yang ku terima dari sejarah hidupku gitu. Tapi aku rasa-rasanya harus mengambil pelajaran itu ya. Jadi kan sekarang sudah tua gitu ya. Gimana caranya orang yang ada di sekelilingku dan berhubungan denganku itu tetap punya peluang gitu ketika bersamaku gitu. Dan untukku tentunya tidak menjadi beban yang berlebihan gitu ya buat orang lain. Toh buktinya yang kabar dari jauh itu gitu. ITB itu hebat sekali toh. S2 ITB saja pulang jadi dosen kalah sama S1 MS. Artinya bahwa kabar dari jauh itu tetap hebat sampai hari ini. Tapi kalau berurusan dengan tempat di mana kabar itu menyebar, itu sesungguhnya tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah nilai-nilai mereka gitu ya. Dan sama dengan pembicara, mereka tidak ingin kelihatan lemah kalau jadi pembicara. Dan di sukuku sepertinya orang selalu ingin kelihatan suci walaupun dia tahu persis dia bajingan gitu. Itu yang aku dapatnya terlambat. Aku juga tidak tahu kenapa ketika misalnya Pak Adeku tahu bahwa ibuku tidak beruntung dengan suaminya terus malah tidak dikasih solusi gitu dan meledek-ledek, itu aku nggak tahu. Ataukah harus diterima sebagai takdir kepada berpisah boleh gitu ya, atau karena just custom aja kebiasaan di mereka tidak ada yang bercerai. Kalau lihat ininya sih ya, jadi agama itu adalah bagiannya adalah custom, jadi yang tertulis itu tidak ada. Yang menarik dari kabar dari jauh bahwa yang pengaruh oleh kabar dari jauh itu tidak aku saja, banyak orang dari banyak provinsi gitu ya, bahwa toh aku dapat kursus penulis bahasa Inggris itu di ITB. Aku dapat teman-temanku yang efisien ya di ITB. Aku dapat pelajaran bahwa kecerdasan itu bukan selalu bisa untuk berpikir, bahwa berpikir itu pilihan. Kecerdasan itu faktor yang berbeda lagi. Kemudian dapat bahwa dunia itu memang menggoda, buktinya orang lebih bangga jadi ITB dibandingkan jadi orang Islam. Dan tidak pernah berpikir bahwa ITB itu hebat karena ada sedikit orang yang hebat di sana. Walaupun sedikit orang yang hebat itu memang banyak, jauh lebih banyak daripada sekolah yang lain. Tapi sebagian besar dari mereka adalah orang biasa sebenarnya. Mereka adalah ya gelarnya insinyur, kerjaannya tukang atau teknik, statusnya buruh, ITB. So
Kalau waktu itu ada masalah di PGII gitu, mungkin emang salahnya, nggak tahu salahnya di mana ya. Jadi mungkin kalau faktor unpadnya, kuliah unpadnya dihilangkan terlebih dahulu gitu ya, ditunda setelah MM saja gitu, itu mungkin lebih baik. Atau saya juga tidak punya ini ya, tidak punya acuan. Jadi orang tuh harus punya emotion stabilizer, itu nggak punya. Emosi itu sepertinya malah dimain-mainin sama yang tua-tua gitu. Jadi yang tua-tua tuh bahagia sekali kalau bisa mempermalukan anaknya mencicil, malu sekali dipermalukan, diceritakan sangat rendah di hadapan orang gitu. Itu yang ada di keluargaku gitu ya, yang mengajarkan sebagian kemuliaan dan yang kemuliaan yang tidak emosional gitu ya, dan ketidakmuliaan yang sangat emosional. Sehingga yang diingat selalu yang tidak mulia, karena bahwa yang tidak mulia itu diajarkan dengan emosional. Saya menemukan lingkup keluarga ini tidak mudah gitu. Tidak ada juga ceramah tentang bagaimana menjalani peran bapak kepada anak, anak kepada bapak, dan seluruh aspek dalam keluarga itu nggak ada gitu. Harusnya gimana sih gitu. Terus harusnya gimana kalau terjadi penyimpangan dari garis itu tuh nggak ada. Jadi pokoknya kalau jadi tua itu pasti benar, kalau jadi tua pasti harus dihormati, kalau jadi tua itu pasti pengalaman. Segala yang hebat itu langsung bisa disandang oleh seseorang ketika dia usianya bertambah begitu saja. Sementara prosesnya nggak tahu. Oke, rasa-rasanya hari ini gitu, semoga aku bisa mengambil pelajaran dari hidupku, bisa membuatku lebih baik di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala melindungiku dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.